deras di Provinsi Jambi, puluhan rumah terendam banjir. TVRI Jambi berkolaborasi dengan OJK dan FKIJK menggelar pasar inklusi. Ketersediaan beras SPHP di pasar tradisional Senyuti langka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 23 Februari 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Azhar Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali informasi Jambi hari ini. Akibat hujan lebat, sejumlah kawasan di kota Jambi banjir. Salah satunya di kawasan Simpang 4 Sipin. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan banjir tersebut. Sejumlah kawasan di kota Jambi terendam air akibat hujan lebat yang mengguyur semalaman. Seperti di kawasan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanai-Pura. Puluhan rumah yang berada di lorong kaca piring terdampak banjir. Ketua Pemuda Arpandi mengatakan, saat hujan lebat kawasannya kerap terjadi banjir. Lantaran tempat penampungan air yang tidak cukup sehingga air meluap hingga masuk ke rumah warga. Bahkan setiap terjadi banjir, warga selalu resah karena banyak hewan buas yang muncul seperti biawak dan ular. Sering terjadi ya Pak di kawasan sini Pak? Iya, sering terjadi. Kalau banjir berapa rumah yang terendam Pak di sini? Kalau yang sekarang ini kurang lebih sekitar hampir untuk seputaran sini 20. Nah, yang jelas itu sekarang kan tempat arus penampungan di kali debit airnya kan tidak tertampung lagi. Nah, pembuangan ini arahnya ke Danau Sipin. Setiap hujan lebat lebih dari 2 jam di 4 RT yakni RT 20, RT 33, RT 19, dan RT 28 Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanai-Pura selalu terjadi banjir. Warga berharap pemerintah dapat mencari solusi untuk mengatasi permasalahan banjir tersebut. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, akibat hujan deras yang melanda kota Jambi pada Minggu pagi, puluhan rumah warga di perbatasan kota Jambi dan Muaro Jambi terendam banjir. Puluhan rumah warga di RT 35 Kelurahan Alam Barajo, Kota Jambi terendam banjir. Puluhan rumah ini terendam banjir pasca hujan deras yang melanda kota Jambi pada Minggu dini hari. Salah seorang warga, Erwin, mengatakan akibat hujan deras puluhan pemukiman warga terendam banjir. Bahkan ketinggian air terus meningkat hingga mencapai 2 meter. Banjir ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi dalam sepekan terakhir. Saluran air yang mulai mengalami sedimentasi menjadi penyebabnya banjir. Warga khawatir dengan intensitas hujan yang terus meningkat, ketinggian air terus bertambah. Kalau banjirnya tadi ini sekitar subuh, sholat subuh, pas kami sholat subuh, pas baru rakaat pertama, banjir. Kira-kira setengah jam inilah jadinya. Setiap hari hujan deras, banjir ini udah 3 kali nih. Kemarin Rebu, Jumat, nah ini Minggu. Ini dalam minggu ini sudah 3 kali. Sudah 3 kali ya. Ketinggiannya nih Pak? Tinggiannya sekitar di sini, di atas ini sekitar 1 meter lah. Kalau di bawah di sana 2 meter, 3 meter. Belakang. Ada berapa rumah yang terdampak nih Pak? Banyak. Di sini yang RT 19 30 rumah. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah agar permasalahan banjir di lokasi dapat teratasi. Salah satunya dengan memperbaiki saluran air agar permasalahan banjir tidak kembali terulang. Asal TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, hujan lebat yang mengguyur kota Jambi membuat sejumlah rumah terendam banjir dan mengganggu aktivitas masyarakat. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah agar kota Jambi bebas dari banjir. Banjir akibat intensitas hujan yang tinggi membuat sejumlah wilayah di kota Jambi digenangi air. Bahkan ketinggian air masuk sampai ke dalam rumah dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Hal ini disebabkan karena meluapnya air sungai yang tak mampu menampung derasnya hujan yang turun lebih dari 2 jam. Babinsa Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Peldaru di Manihuruk mengatakan, ada belasan rumah yang terendam banjir di wilayahnya. Kondisi ini selalu terjadi saat hujan lebat yang mengguyur kota Jambi lebih dari 2 jam. Pihaknya akan terus memantau kondisi di lapangan sehingga tidak ada korban jiwa akibat dari banjir tersebut. Kami Babinsa dari Koramil 09 Ternayapura, Kodim 15 Jambi dan rekan saya lebih Katimas dari Polsek Kota Baru melaporkan untuk dampak banjir ini kurang lebih ada sekitar 15 rumah. Meski belum ada yang dievakuasi, namun masyarakat diminta untuk waspada saat melakukan aktivitas di musim hujan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, akibat curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir membuat kondisi air sungai Batanghari kembali meningkat. Warga di kawasan hulu sungai dihimbau untuk waspada terhadap ancaman banjir. Beberapa hari terakhir ini, curah hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur sejumlah wilayah di Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari. Akibatnya, kondisi ini memicu meningkatkan debit air sungai Batanghari. Ketinggian air yang awalnya berada di batas normal, kini sudah kembali menunjukkan level siaga waspada dengan ketinggian 124 cm pada alat pengukur ketinggian air atau APK. Pejabat Fungsional Pengelola Penanggulangan Bencana BPBD Batanghari, Anwar, mengatakan, di tengah situasi saat ini dikhawatirkan berbagai ancaman bencana kerap muncul. Selain angin kencang dan longsor, luapan air sungai ke pemukiman warga juga berpotensi dapat terjadi. Untuk itu, warga di daerah hulu sungai, terutama di Kecamatan Marosobo Ulu, diimbau untuk selalu waspada terhadap berbagai ancaman bencana tersebut. Untuk perkembangan saat ini, situasi angka kita sudah agak meningkat dari kemarin titik normal sekarang. Kalau disebabkan oleh meningkatnya air debit sungai Batanghari itu belum ada. Tetapi di daerah kita kecamatan paling utama itu di daerah Kecamatan Marosobo Ulu, yaitu Desa Batu Sawal. BPBD berharap pemerintah kecamatan maupun warga setempat untuk dapat segera melaporkan apabila ditemukan pemukiman warga yang terdampak bencana banjir, longsor, hingga persoalan bencana lainnya yang mengganggu ataupun mengancam keselamatan warga sekitar. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sarawangun mengimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim yang sedang terjadi saat ini dengan cara menjaga asupan gizi dan rajin berolahraga. Masyarakat di Kabupaten Sarawangun diminta untuk menjaga imunitas tubuh dalam menghadapi cuaca ekstrim. Karena cuaca ekstrim sering mengganggu keseimbangan tubuh sehingga sangat berisiko menyebabkan gangguan kesehatan dan mudah terserang berbagai penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarawangun Bambang Hermanto mengatakan, perubahan cuaca yang tidak menentu sering membuat tubuh rentan terhadap penyakit seperti flu, batuk, hingga demam. Kondisi ini akan sangat mengganggu aktivitas harian. Oleh karena itu, menjaga daya tahan tubuh serta menjaga pola hidup sehat menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga hidrasi tubuh dan menerapkan pola makan sehat selama musim pancaroba. Upaya ini dapat membantu tubuh tetap fit dan mengurangi dampak buruk cuaca ekstrim terhadap kesehatan. Masyarakat juga harus menjaga kondisi lingkungan yang sehat, sehingga tidak ada tumpukan sampah dan genangan air, karena akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan lingkungan sekitar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga minyak curah di Kabupaten Sarawangun mulai mengalami kenaikan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini, saudara.
Ya, saudara, jelang Ramadan, ketersediaan hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing di Kabupaten Batanghari dipastikan aman. Selain itu, hewan ternak tersebut juga dipastikan dalam keadaan sehat. Dalam menghadapi bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Batanghari memastikan ketersediaan hewan ternak di daerah setempat dipastikan aman dan mencukupi. Dikarenakan hampir setiap awal Ramadan, jumlah permintaan daging segar selalu mengalami peningkatan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Afrizal mengatakan, untuk ketersediaan hewan jenis sapi ada 8.871 ekor, kerbau 5.712 ekor, dan kambing ada 13.000 ekor. Dari jumlah tersebut, untuk kebutuhan daging dalam menghadapi bulan Ramadan hingga Lebaran tahun ini dipastikan dapat terpenuhi. Ribuan hewan ternak tersebut juga dipastikan dalam keadaan sehat karena telah diberikan dosis vaksin guna mencegah terjangkit penyakit PMK maupun jenis penyakit menular lainnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, harga minyak goreng curah di Kabupaten Sarolagun mulai mengalami kenaikan. Bahkan dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa komoditas pangan dan bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Sarolangun jelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 mulai mengalami kenaikan. Salah satunya minyak goreng curah yang kini dijual Rp19.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram. Bahkan harga minyak goreng curah ini di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp16.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar tradisional atas Sarolangun Ferry mengatakan, sejak 2 pekan terakhir terjadi gejolak harga terhadap minyak goreng curah. Sementara untuk sejumlah bahan pokok hingga saat ini masih stabil dan cenderung turun. Gejolak harga ya di minyak. Minyak apa? Minyak emas dan minyak curah. Itu barangnya ada apa semacam apa? Barangnya ada, tapi harganya tuh dari atas umum. Kenaikan harga minyak goreng curah menurunkan minat masyarakat sebagai pembeli, sehingga masyarakat banyak yang memilih produk minyak goreng kemasan yang lebih murah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, PMI Provinsi Jambi menggelar bakti sosial berupa pelayanan kesehatan dan bantuan sosial. Kegiatan yang dipimpin Ketua PMI Provinsi Jambi yang juga anggota DPR RI Dapil Jambi Hasan Basri Agus disambut antusias warga suku Batin 9, Kabupaten Batanghari. Sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi menggelar kegiatan pelayanan kesehatan bagi warga suku Batin 9, Desa Bungku, Kabupaten Batanghari. Pelayanan kesehatan meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemeriksaan kesehatan kepada warga secara gratis. Pada kegiatan tersebut, Ketua PMI Provinsi Jambi yang juga anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Jambi, Hasan Basri Agus menyalurkan bantuan sosial berupa peralatan sikat gigi dan makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil serta Al-Quran. Kegiatan yang digagas Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi ini juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Sosial melalui Sandra Budi Perkasa Palembang berupa bantuan paket sembako bagi warga setempat. Ketua PMI Provinsi Jambi Hasan Basri Agus mengatakan dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari perkotaan. Anggota DPR RI yang akrab disapa HBA juga berpesan kepada masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan. Dari Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi, dari segi sosialnya kegiatannya melakukan pengobatan dan memberi bantuan sosial kepada mereka. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaat bagi masyarakat kita yang tinggal jauh di sini, yaitu dalam pandemi, dan kami melihat kalau di daerah lain ini mereka sudah relatif berkat didikan atau bimbingan dari PPRI, sudah asimilasinya sudah seperti masyarakat yang. Kegiatan sosial yang menyasar ke daerah terpencil selaras dengan program pemerintah pusat. Diharapkan bakti sosial dapat terus berlanjut sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan masyarakat. Walaupun di daerah terpencil, kami akan selalu memberikan bantuan. Dan untuk saat ini kita bekerja sama dengan Pak HBA melalui PMI Provinsi Jambi, kita memberikan bantuan kepada salah satu target kita yaitu atau masyarakat terpencil. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut sehingga bantuan atensi kami bisa menjangkau ke wilayah-wilayah terpencil.
Sementara itu, Direktur PT Reki Adam Aziz mengapresiasi bentuk kepedulian sosial yang digagas PMI Provinsi Jambi. Kepedulian ini sangat berkontribusi positif bagi PT Reki dan masyarakat suku Batin 9, baik dari pemenuhan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dukung kegiatan pengobatan gratis, kemudian pembagian sembako kepada masyarakat Batin 9, sekalian juga menghimbau, mengedukasi untuk perlindungan kawasan hutan. Kegiatan yang berlangsung pada 22 Februari kemarin diakhiri dengan penanaman pohon di kawasan Base Camp Hutan Harapan. Penanaman pohon yang dipimpin Ketua PMI Provinsi Jambi Hasan Basri Agus diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas udara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, lahan pertanian di Kota Sungai Penuh berkurang setiap tahunnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, TVRI Jambi menggandeng OJK dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK menyelenggarakan Pasar Inklusi dengan tema Akses Keuangan Inklusif Mewujudkan Masyarakat yang Produktif. TVRI Stasiun Jambi berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK menggelar kegiatan Pasar Inklusi Keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang bertanggung jawab serta produktif. Selain itu, Pasar Inklusi Keuangan yang diinisiasi oleh OJK juga untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Acara ini menyediakan berbagai kegiatan seperti pameran dan konsultasi keuangan untuk membantu masyarakat memahami cara mengelola keuangan dengan baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan yang sehat. Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosa mengatakan kegiatan yang mengusung tema akses keuangan inklusif mewujudkan masyarakat yang produktif ini sebagai upaya mendukung pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan yang masif dan merata. Silakan Ibu. Kolaborasi antara OJK, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan dan TVRI. Di dalam acara ini kita tidak hanya literasi dan inklusi, tapi kita juga bagaimana memberikan atau hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan sembako murah. Jadi sembakonya disubsidi oleh Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan. Direktur Pengembangan Usaha LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati mengatakan, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI terpanggil untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait pentingnya keuangan yang sehat. Untuk itu, ia mengapresiasi kolaborasi OJK Provinsi Jambi, FKIJK, dan TVRI Stasiun Jambi yang sukses menggelar kegiatan Pasar Inklusi Keuangan. Jadi TVRI sebagai media publik dapat memberikan informasi mengenai layanan keuangan kepada masyarakat. Dan saya rasa ini harus sering diadakan karena TVRI kan juga harus memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya tentang keuangan juga. Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, atas nama pemerintah daerah, pihaknya sangat mendukung kegiatan Pasar Inklusi Keuangan ini. Selain meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan, juga sebagai upaya bersama meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Jambi di sektor UMKM. Ini bagian dari acara penting ya, dalam rangka ikut membantu masyarakat. Yang kedua, ini juga bagian upaya untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi kita. Karena kita sadar betul di posisi 2025 ini kita memang agak berat dalam melangkah, walaupun demikian kita tetap harus optimis. Oleh karena itu, apa yang digagas oleh OJK bekerja sama dengan TVRI dan juga Forum Jasa Keuangan ini sangat membantu betul bagi pemerintah daerah, teramat khusus untuk tumbuh kembangnya UMKM di Provinsi Jambi.
Pasar inklusi keuangan yang dipusatkan di halaman TVRI Stasiun Jambi ini juga dirangkai dengan berbagai kegiatan lainnya, seperti fun run, fun walk, talk show, bazar pangan murah, panggung hiburan, lomba mewarnai, lomba MC cilik, lomba menyanyi, dan lainnya. Andri Wijaya, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pemerintah pusat resmi menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Kenaikan harga beli gabah oleh pemerintah dinilai sejalan dengan tata kelola pertanian melalui program nasional Brigade Pangan. Pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen untuk tahun 2025 sebesar Rp6.500 per kilogram. Tingginya harga ini disambut positif bagi seluruh petani termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Hoirul Aditya mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga gabah berdampak cukup baik. Sebab program Brigade Pangan besutan Kementerian Pertanian juga bergantung pada kebijakan hilirisasi komoditas padi. Program Brigade Pangan yang akan dioptimalkan tahun ini akan berdampak besar bagi petani jika hasil jual ikut naik. Keuntungan dari program tersebut nantinya akan dibagi melalui skema bagi hasil 30/70. Artinya dari 100% keuntungan, 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk Brigade Pangan. Apabila petani ini mendapatkan harga yang sesuai, maka memiliki semangat yang sangat tinggi untuk bertani. Karena pertanian ini cukup menjanjikan dari segi hasil, dan petani ini sebagai pahlawan pangan, pahlawan tanpa tanda jasa juga. Lahan Brigade Pangan di Kecamatan Geragai saat ini seluas 206 hektar dan tengah memasuki masa panen pada pertengahan Maret mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, meski pernah mengalami gagal panen akibat fenomena perubahan iklim, namun para petani di Kabupaten Merangin masih giat mempertahankan sawah. Mereka mempertahankan sawah secara bergotong royong sebagai kearifan lokal yang masih dipertahankan. Perubahan iklim berdampak terhadap ketahanan pangan karena mengakibatkan terjadi pergeseran musim hujan dan kemarau yang tentu saja mempengaruhi pola waktu tanam. Perubahan iklim ditandai dengan kenaikan suhu serta curah hujan yang mengalami peningkatan dan semakin tidak menentu. Ketika terjadi hujan, lahan persawahan kebanjiran sehingga mengalami gagal panen. Selain itu, naik turunnya suhu dan kelembapan udara yang semakin meningkat juga dapat memicu pesatnya pertumbuhan dan perkembangan hama. Dampak perubahan iklim ini dirasakan oleh para petani di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin. Salah seorang petani, Arnita, mengatakan, pada tahun 2020, lahan persawahannya mengalami gagal panen imbas tergenang banjir. Sedangkan tahun 2024, banjir yang terjadi tidak begitu besar, sehingga padi di lahan seluas 1 hektar masih dapat dipanen. Arnita juga mengeluhkan hama yang mengganggu persawahannya mengalami peningkatan. Namun di balik itu semua, Arnita dan petani lainnya masih giat mempertahankan sawah dengan bergotong royong yang menjadi kearifan lokal di sana. Iya, makin banyak. Kalau hujan makin banyak hamanya. Tapi kita tetap mempertahankan sawah, Bu, ya? Iya. Karena kita karena kita makan kan dari padi tuh macam tuh. Tidak hanya di Kecamatan Sungai Manau, para petani di Kampung Baru, Kecamatan Tabir juga masih giat mempertahankan sawah, meski sebelumnya beberapa kali gagal panen imbas cuaca ekstrim. Mereka bergotong royong ketika menanam hingga memanen. Hasil panen akan dibagi rata untuk para petani dan pemilik lahan. Sudah semuanya, Ben. Sudah tangkut, sudah tuh didos lagi. Atau sekarang bawa balik. Petani berharap pemerintah membantu dalam mengatasi hama dan meningkatkan produktivitas sawah. Sementara itu, lahan baku sawah di Kabupaten Merangin mencapai 5.045 hektar. Di dataran tinggi menengah, yakni di Kecamatan Jangkat dan sekitarnya, potensi produktivitas sawah mencapai 9 ton padi per hektar. Sedangkan di dataran rendah Kabupaten Merangin, potensi produktivitas padi mencapai 5 hingga 6 ton padi per hektar. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, sejumlah toko kelontong di Pasar Segeti Muaro Jambi tidak lagi menjual beras SPHP. Kondisi ini dikeluhkan warga karena beras yang harganya terjangkau tidak lagi mereka dapatkan. Ketersediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Pasar Tradisional Segeti Muaro Jambi langka. Kelangkaan beras SPHP telah terjadi sejak 2 pekan terakhir di toko kelontong atau agen sembako. Mereka hanya menjual beras premium merek lain yang harganya jauh berbeda dengan beras SPHP. Salah seorang warga Perlindungan mengatakan dengan kelangkaan beras SPHP dirinya terpaksa membeli beras merek lain dengan harga Rp72.000 per 5 kg. Jelang bulan suci Ramadan, warga berharap pasokan beras SPHP kembali tersedia di pasar karena beras tersebut harganya terjangkau yakni Rp63.000 untuk ukuran 5 kg. Maunya itu jangan dihentikan kan, karena SPHP itu berasnya terjangkau, terus masyarakat pun membutuhkan beras SPHP kan, karena beras yang lain udah mahal semua. Para toko kelontong di Pasar Tradisional Segeti tidak mengetahui secara pasti penyebab kelangkaan ketersediaan beras SPHP. Sementara untuk beras merek lain dipastikan aman hingga memasuki bulan suci Ramadan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, lahan persawahan produktif di Kota Sungai Penuh setiap tahunnya terus mengalami pengurangan 1 hingga 3 hektar. Hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan persawahan menjadi perumahan. Lahan persawahan produktif milik warga Kota Sungai Penuh setiap tahunnya mengalami pengurangan, dikarenakan alih fungsi lahan yang dipergunakan untuk perumahan dan lainnya. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas TPHP Kota Sungai Penuh, Armen mengatakan, untuk kondisi saat ini luas lahan persawahan produktif di Kota Sungai Penuh mencapai 3.500 hektar. Akibat adanya alih fungsi lahan, terjadinya pengurangan setiap tahunnya mencapai 1 hingga 3 hektar. Ya kalau dihitung dengan per tahun tuh ya lebih kurang 1 sampai 3 hektar per tahun itu. Armen mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan lahan persawahan sebagai lokasi untuk pembangunan perumahan karena akan dapat mengurangi produksi gabah di Kota Sungai Penuh, mengingat Kota Sungai Penuh termasuk lumbung pangan yang ada di Provinsi Jambi. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat memberikan layanan pembuatan SIM keliling. Layanan ini guna mempermudah masyarakat memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudi. Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat membuka pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM dengan menggunakan 1 unit mobil bus SIM keliling dengan cara mendatangi titik kumpul masyarakat khususnya yang jauh dari kota Kuala Tungkal. Untuk perdana, pembuatan SIM keliling dilaksanakan di Kecamatan Betara. Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM terlihat begitu antusias dalam pengurusan. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat AKP Rita Purnamasari mengatakan, perpanjangan SIM A dan SIM C akan dilayani oleh petugas yang berada di lapangan. Kalau lalu lintas, sesuai dengan tugas pokok kami, kami tentang keamanan dan informasi kepada seluruh masyarakat Tanjung Barat bahwa kita sudah ada SIM keliling ya yang melayani perpanjangan SIM A dan C. Untuk perdana sudah kami laksanakan di Betara dan minggu wilayah berikutnya nanti akan kami promosikan melalui sosial media ataupun melalui Babin Kaptimas. Program pembuatan dan perpanjangan SIM ini mendapat respon positif dari masyarakat. Selain dapat menghemat biaya BBM juga menghemat waktu. Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM cukup membawa SIM yang masih berlaku dan KTP elektronik. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Zed Akbar. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.